Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Doc Did It. Oke, jadi dalam sesi vlog saya kali ini, saya akan berbagi bagaimana perjalanan seseorang menjadi seorang dokter di Indonesia atau how to become a doctor in Indonesia. Jika kalian nih sudah punya cita-cita, mungkin bagi kalian yang masih duduk di bangku SMA, yang mungkin bisa menjadikan ini referensi, atau mungkin bagi kalian yang saat ini sudah menjadi mahasiswa kedokteran, ingin punya gambaran fase-fase apa saja yang akan teman-teman kalian atau kalian lalui ke depannya. Nah, tentunya fase yang pertama yang harus kita lalui yaitu lulus dulu sebagai mahasiswa kedokteran melalui tes atau seleksi perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan berbagai metode seleksinya di kampus masing-masing ya. Kemudian setelah itu, apabila sudah lulus seleksi sebagai mahasiswa kedokteran, teman-teman akan memasuki fase program sarjana kedokteran. Jadi, dalam fase program sarjana kedokteran ini, teman-teman akan mengikuti perkuliahan. Perkuliahan ini seperti duduk di kelas gitu ya. Jadi antara ada pengajar atau dosen dan kita duduk mendengar. Kurang lebih seperti kita saat duduk juga waktu di SMP dan SMA yang duduk di kelas seperti itu. Cuman ada sesuatu yang sedikit membedakan nih antara kuliah di fakultas kedokteran dan fakultas-fakultas yang lainnya. Kenapa? Karena di fakultas kedokteran, jadi kita itu akan mempelajari suatu sistem organ ke dalam sebuah blok-blok. Jadi bloknya itu seperti ada sistem basic science. Basic science itu biasanya yang paling awal kita pelajari saat menjadi mahasiswa kedokteran. Jadi kalian tuh jangan khawatir kalau misalnya ada yang bilang harus nggak sih anak biologi yang masuk fakultas kedokteran, atau ada yang merasa minder kayaknya saya tidak pintar banget biologi terus nanti saya tidak akan bisa survive di dalam fakultas kedokteran. Tenang saja, karena di dalam kurikulum fakultas kedokteran sebagai anak kedokteran itu kita akan mulai lagi mempelajarinya semua dari awal. Walaupun memang mungkin teman-teman yang sudah tahu banyak biologi atau kimia itu sudah ada dasar duluan ya, tapi bukan berarti kalian tidak bisa. Karena saya juga seperti itu. Dulunya waktu SMA saya benci banget biologi. Dan alhamdulillah sih bisa survive sampai sekarang. Jadi kamu jangan berputus asa dulu dari sini. Jadi kamu jangan putus asa dulu di sini. Nah, kemudian selain itu ada contoh-contoh blok lainnya nih, misalnya seperti blok neurologi. Jadi blok neurologi itu yang mempelajari sistem saraf misalnya. Kemudian ada blok kardiovaskular yang mempelajari tentang kardio itu jantung dan pembuluh darah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi dalam sistem blok itu kita akan mempelajari secara lengkap, mulai dari apa itu, fungsinya apa, fungsi normalnya bagaimana pada orang sehat. Kita akan membahas juga contoh-contoh penyakit sampai bagaimana cara mengobati semua penyakit-penyakit yang berkaitan dalam sistem blok itu. Kurang lebih seperti itu gambaran umumnya. Selain mendengarkan perkuliahan atau mengikuti perkuliahan, akan ada juga nih kelas-kelas yang lainnya, misalnya seperti kelas-kelas untuk mendiskusi kasus atau memecahkan sebuah kasus dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi semacam mengeksplor kasus gitu dalam sebuah kelompok-kelompok kecil yang nantinya akan dibawakan juga dalam presentasi kelas yang besar. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi mungkin ini bisa berbeda juga antar universitas, bisa ada, bisa tidak, tergantung dari kebijakan kampus masing-masing. Kemudian ada juga pembelajaran metode OSCE atau OSCE ya pada umumnya, itu Objective Skill Clinical Examination. Dalam pembelajaran OSCE atau OSCE, nanti skill-skill yang dipelajari atau yang akan dipraktikkan itu akan mengikuti blok saat ini yang sedang kita lalui. Nah, misalnya nih, biasanya kan paling awal tuh sebagai mahasiswa kedokteran kita akan mempelajari yang paling dasar banget dulu, seperti misalnya cara mengukur nadi, mengukur pernapasan, mengukur tekanan darah. Setelah itu mengikutilah sesuai dengan blok-blok yang akan kita pelajari juga dalam semester itu. Saat di penghujung blok sudah selesai, kita akan melalui fase ujian. Fase ujian nih yang kadang bikin berdebar-debar gitu ya, jadi bikin khawatir. Jadi teman-teman akan melalui ujian tertulis dengan metode pilihan ganda. Kemudian selain itu akan ada juga ujian OSCE. Jadi tadi yang sudah kita pelajari saat sementara perjalanan blok, kemudian di akhir blok akan diuji. Jadi ujian OSCE itu atau ujian OSCE itu yang paling sering bikin mendebarkan.
Saya juga alami ya seperti itu, karena bagaimana tidak, karena akan ada penguji satu orang di dalam, terus kita akan berolah-olah atau seolah-olah menjadi seorang dokter dan memeriksa pasien, dan kadang pasiennya itu dalam bentuk boneka manikin ya kita sebutnya, atau biasanya dalam misalnya pasien yang sudah di briefing dulu sebelumnya, jadi dia dianggap sebagai misalnya pasien, diberikan diagnosis, dia harus berlagak seperti orang sakit dengan diagnosis ini. Jadi kita harus bagaimana caranya bisa mewawancarai, bisa memberikan edukasi, bisa memberikan obat sampai tuntas. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Nah, jadi kurang lebih untuk menjalani program fase sarjana kedokteran ini sebenarnya kita akan melalui kurang lebih sekitar 3,5 sampai 4 tahun ya. Jadi tergantung masing-masing kampusnya juga. Nah, bisa cepat, bisa lambat. Tapi kebanyakan sih mungkin bisa 3,5 sampai 4 tahun ya kalau di Indonesia. Nah, jadi setelah teman-teman melulusi semua ujian blok-blok sistem yang sudah dilalui selama masa perkuliahan, dan juga tentunya menyelesaikan skripsi ya, karena sebagian besar juga sekarang sudah harus menyelesaikan skripsi dulu baru bisa wisuda. Jadi setelah itu teman-teman baru sah dapat mengikuti wisuda sarjana kedokteran. Eits, jangan senang dulu, karena masih ada fase selanjutnya yang teman-teman harus lalui. Jadi sabar dulu ya. Tapi sebenarnya pada titik ini, kalau misalnya teman-teman nantinya sudah misalnya mendapatkan sertifikat sarjana kedokteran, kalau misalnya ada yang ingin melanjutkan S2 pun sudah bisa. Apabila ada yang ingin melanjutkan misalnya langsung kerja dengan sertifikat sarjana kedokteran atau SCAT ini sebenarnya sudah bisa. Cuman dalam topik ini saya tidak akan terlalu bahas banyak, karena yang ingin saya bahas yaitu bagaimana caranya sampai kita bisa dapat praktik mandiri sebagai dokter umum di Indonesia. Jadi kita skip dulu pembahasan tentang itu. Oh iya, jadi kalau menurut saya sendiri ya, saat fase sarjana kedokteran atau fase perkuliahan atau preklinik tadi itu merupakan salah satu fase yang paling indah sih menurut saya. Kenapa? Karena di fase itu kita itu masih bisa enak tidur di rumah saat malam hari, belum ada namanya sistem jaga. Jadi sebenarnya kalau kalian saat ini masih menjadi mahasiswa kedokteran, tolong manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin, sebanyak-banyaknya dengan misalnya belajar dengan baik, atau misalnya mengikuti program-program event-event yang ada di kampus juga boleh. Silahkan kembangkan diri kalian, karena di titik ini titik yang paling banyak waktu yang bisa kalian lakukan sebenarnya untuk mengeksplor diri kalian. Sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya, fase kedua. Jadi di fase kedua ini teman-teman akan melalui program profesi dokter atau koas. Jadi dalam program profesi dokter atau koas, atau mungkin juga teman-teman sering mendengar dengan sebutan dokter muda. Nah, dalam program ini teman-teman dokter koas atau dokter muda ini akan dirotasi ke dalam beberapa bagian yang harus dipelajari, yang harus dilalui ya. Jadi misalnya akan melalui rotasi dulu di bagian penyakit dalam. Jadi teman-teman dokter muda itu atau koas dokter koas itu akan terjun langsung dalam bagian itu, menyentuh pasien-pasien yang ditangani oleh bagian tersebut. Jadi bisa mewawancarai, bisa mengedukasi, bisa juga memberikan resep pengobatan. Tapi biasanya harus di-approve atau disetujui dulu oleh dokter senior atau dokter penanggung jawab, baru bisa dilakukan oleh koas untuk meresepkan obat. Selain itu, dalam program profesi dokter ini atau koas, di sini merupakan fase-fase di mana sebenarnya teman-teman sudah mulai diuji manajemen waktunya. Kenapa? Karena dalam program ini nantinya teman-teman sudah mulai nih jaga atau bisa sampai tidur di rumah sakit untuk melihat pasien gitu ya secara langsung. Karena memang kebanyakan untuk program ini akan banyak terjun langsung di rumah sakit di stase-stase terkait. Nah, jadi mungkin sering dengar nih kalau ada koas-koas teman-teman kalian nih yang sering update saat malam hari di rumah sakit. Nah, itu salah satu proses memang yang harus dilalui, karena seperti itulah jalannya. Jadi itulah tadi mengapa saya bilang kenapa fase preklinik atau fase kuliah itu saat fase yang menyenangkan sebenarnya untuk mengeksplor hal-hal yang lain yang kita ingin dalami ya, misalnya selain belajar gitu sebagai mahasiswa kedokteran. Karena saat ini, saat koas itu tantangan untuk manajemen waktu itu besar sekali. Jadi tidak akan banyak waktu untuk bersantai-santai lagi, karena selain kita harus belajar, kita harus memeriksa pasien juga, kita harus menyiapkan presentasi juga, akan banyak tugas-tugas lainnya juga yang akan kita lakukan, seperti melakukan pengerjaan tugas referat atau laporan kasus gitu ya. Jadi case report atau
literatur review terhadap sebuah penyakit. Jadi tergantung dari kebijakan masing-masing rumah sakit atau masing-masing dari fakultas kedokteran itu sendiri gimana. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, apabila di akhir stase nih sudah melalui semua rotasi tadi, misalnya dalam salah satu bagian ya, ya teman-teman juga akan ujian lagi di sini. Jadi akan ada ujian tulisan, ujian tertulis ya, atau ujian CBT. Ya, selain itu akan ada juga ujian skill biasanya. Jadi ujian OSCE lagi ya. Jadi tergantung lagi ya kebijakan dari masing-masing bagian tiap-tiap rumah sakit gitu atau tiap-tiap fakultas kedokteran bisa saja berbeda. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya juga akan ada ujian namanya ujian SOKA. Jadi ujian presentasi oral nih. Jadi presentasi di depan salah seorang penguji atau spesialis biasanya. Itu pasti mendebarkan banget gitu ya. Selain OSCE tadi yang sangat mendebarkan, ujian SOKA ini juga mendebarkan juga, karena kita harus mempresentasikan satu penyakit secara kompleks gitu, dari definisinya, bagaimana proses penyakit itu bisa sampai jadi seperti itu, kemudian apa penyebabnya, apa faktor resikonya, apa terapinya, apa edukasinya, apa pencegahannya, semuanya akan dipresentasikan di situ. Oke, jadi salah satu hal yang paling berkesan ya kalau di fase koas itu, kalau menurut saya sendiri memang itu jaga malamnya. Karena emang saya ini dasarnya suka tidur ya waktu dari kuliah. Jadi kalau malam itu biasa kadang berat sekali, tapi sebenarnya akhirnya kebiasaan juga gitu. Jadi sering ngantuk, sering itulah, jadi harus banyak minum kopi juga sih biasa. Jadi ya semoga semangat lah teman-teman buat yang koas juga. Yeay. Nah, jadi biasanya setelah selesai itu akan ada lagi ujian exit exam. Jadi ujian akhir dari koas itu sendiri. Nah, jadi tetap akan ada ujiannya lagi. Selain itu, teman-teman juga akan mengikuti atau harus mengikuti ujian kompetensi dokter umum Indonesia, atau yang sering sekarang ini kita sebut dengan UKMPPD. Itu ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Dan untuk menunggu UKMPPD itu biasanya ada fase menunggu pengurusan administrasinya terlebih dahulu, bisa memakan waktu 2-4 bulan ya, tergantung dari fakultas kedokterannya juga. Biasanya dalam mengurus administrasi seberapa cepat gitu. Jadi tergantung itu juga. Nah, kalau sudah dinyatakan lulus di sini, ujian nasional ini, ujian UKMPPD ini tadi, teman-teman sudah sah dianggap sebagai dokter umum. Yeay. Eits, tapi belum selesai sampai di sini. Apabila teman-teman ingin bertugas praktik secara mandiri, secara bebas di tempat yang teman-teman inginkan, di klinik atau di rumah sakit, puskesmas yang teman-teman inginkan, teman-teman harus melalui fase lagi yang namanya program internship. Jadi dalam program internship ini, teman-teman akan ditugaskan ke dalam satu rumah sakit dan satu puskesmas yang sudah diakreditasi sebelumnya. Nah, untuk programnya ini akan berjalan selama 1 tahun. Tapi dalam titik ini, teman-teman sudah bisa dikatakan naik level. Kenapa? Karena di titik ini, teman-teman itu sudah mendapatkan gaji, kemudian sesuai dengan biasanya dengan UMR gitu ya. Jadi minimal dengan UMR selain dari tunjangan-tunjangan dari daerah kalau misalnya ada yang memberikan. Nah, jadi di fase ini akan dilalui selama 1 tahun. Teman-teman akan bertugas sebagai dokter umum sebagaimana mestinya, tapi masih dalam ada pengawasan nih. Tapi pengawasannya ini kita disebut sebagai pendamping, dan pendampingnya ini juga seorang dokter umum. Jadi diskusi ya atau discuss kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, misalnya masih bingung dalam memberikan pengobatan terhadap pasien. Karena kan sebenarnya dalam dunia kedokteran itu membutuhkan juga ilmu pengalaman gitu ya. Jadi selain ilmu-ilmu yang kita pelajari nih dalam program tadi yang sudah dilewati, akan dibutuhkan juga bumbu-bumbu pengalaman, karena akan ada penyesuaian juga nih dari beberapa kisah-kisah dari pasien. Tidak dalam mengobatinya tidak harus dalam track yang sama, tapi secara umum selama kita mengikuti pedoman sebenarnya seharusnya seperti itu. Jadi apabila sudah menyelesaikan program internship nih selama 1 tahun, nah teman-teman sudah
sah, bisa bertugas secara mandiri di tempat-tempat pelayanan kesehatan yang teman-teman inginkan. Jadi sebenarnya di titik ini selain ingin bertugas secara mandiri juga sebenarnya pintu-pintu yang lain juga sebenarnya banyak opsi-opsi yang lain yang teman-teman bisa pilih. Misalnya ada yang ingin lanjut S2 boleh, ada yang ingin lanjut S3, ada yang ingin menjadi kepala mungkin pelayanan kesehatan mungkin bisa juga. Nah, atau mungkin ada yang ingin lanjut menjadi seorang peneliti, atau mungkin ada yang ingin mengambil jenjang karir yang lain. Itu semua bebas. Intinya untuk bertugas sebagai dokter umum itu sudah sah dan sudah legal dapat bertugas secara mandiri di tempat yang kalian inginkan. Tapi harus daftar dulu surat izin prakteknya gitu. Atau mungkin yang lain-lain gitu ya. Ada yang mungkin kepikiran ingin menyelesaikan passion atau hobinya yang lain yang terpendam gitu ya gara-gara mengikuti perjalanan karir seorang dokter yang begitu lama. Siapa tahu ada yang ingin menjadi seorang penyanyi, mungkin pemain sinetron atau pemain film, ya silahkan. Atau mungkin menjadi seorang YouTuber gitu ya. Oke, jadi mungkin saya review ulang ya masa waktu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dokter di Indonesia. Bisa lihat di sini. Jadi yang pertama yaitu program sarjana kedokteran itu harus dilalui selama 3,5 tahun. Kemudian program yang kedua yaitu program profesi dokter atau koas akan dilalui selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian program yang ketiga yaitu pengurusan administrasi dan ujian kompetensi dokter umum itu kurang lebih sekitar 6 bulan. Dan yang terakhir program internship selama 1 tahun. Jadi kalau mau ditotal secara keseluruhan sih untuk menjadi seorang dokter umum yang sah di Indonesia itu membutuhkan waktu sebanyak 7 tahun lamanya. 7 tahun lamanya. Jadi selamat bersabar, selamat menikmati fase ini karena memang untuk menjadi seorang dokter atau sering kita dengar mungkin ya sebutan long life learner. Jadi sampai akhir hayat pun kita akan selalu belajar karena perkembangan ilmu kedokteran juga itu akan selalu diupdate, akan ada penelitian-penelitian atau teori-teori baru yang akan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi tentunya. Oke, jadi sekian vlog saya hari ini. Ya, semoga teman-teman yang nonton ini bisa mendapatkan gambaran lah ya, setidaknya bagaimana fase-fase yang harus teman-teman harus lalui jika ingin menjadi seorang dokter di Indonesia. Thank you for watching. Don't forget to like and give your comment and subscribe my channel.